Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu demi masa. Sesungguhnya setiap manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Sungguh sudah menjadi kebiasaan yang mulia para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menghiasi majelis mereka dengan membaca surat Al-Asr. Karena surat ini begitu penting untuk dipelajari, untuk direnungi, dipahami dan diamalkan untuk keselamatan manusia, dunia dan akhirat. Sungguh surat ini begitu penting sehingga Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, seandainya satu orang itu paham satu surat ini saja, maka sudah cukup untuk menjadi asbab kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Surat yang mulia ini dimulai dengan demi masa. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merenungi, memikirkan makhluk yang Allah yang namanya masa. Masa lalu, masa yang sekarang, dan masa yang akan datang. Kalau kita merenungi masa yang lalu, maka kita pasti membuat kesimpulan bahwa kita ini dulunya tidak ada. Beberapa tahun yang lalu kita tidak ada. Kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Kita datang ke dunia ini bukan atas program kita, bukan pula program orang tua kita, kakek nenek kita. Kita datang ke dunia ini atas kehendak Allah, program Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan atas kehendak kita. Maka kita perlu merenungi untuk apa Allah mendatangkan kita ke dunia ini. Hari ini semua manusia sibuk berpikir, apa maunya saya? Apa maunya keluarga saya? Apa maunya masyarakat saya? Apa maunya pemerintahan saya? Apa maunya ini, apa maunya itu? Sampai sedikit sekali manusia yang berpikir apa maunya pencipta saya? Apa maunya Allah Subhanahu wa taala sehingga menghantar kita ke muka bumi ini. Seluruh para nabi sallallahu alaihi wasallam, rasul terakhir yang Allah Subhanahu wa taala kirim pun memberitahu kepada manusia bahwa manusia dikirim ke dunia ini untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Allah, melaksanakan agama Allah, dan siapa yang ingkar kepada Allah dan tidak mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Cerita seorang manusia ini tidak akan ada habisnya sebelum sebagian manusia masuk ke surga dan sebagian masuk ke nerakanya Allah. Apapun yang terjadi, jangan sampai kita punya kepemahaman sudah selesai, sudah sukses. Kalaupun kita menjadi orang yang paling kaya, paling sehat, paling berkuasa di dunia ini, itu belum selesai ceritanya, belum sukses. Kesuksesan yang sebenarnya apabila kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka itu adalah kesuksesan. Sedangkan kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang menipu belaka. Mengingati masa yang lalu, maka mengingatkan masa yang akan datang. Hasilnya kita memahami sekarang ini bahwa kita ini adalah suatu perjalanan. Kalau kita mengamalkan agama Allah, maka perjalanan hidup kita ini betul-betul perjalanan hidup yang sangat indah. Perjalanan menuju surganya Allah. Apapun keadaan kita, apakah kita orang kaya maupun miskin, orang sehat maupun sakit, asalkan kita dalam perjalanan menuju ke surganya Allah, maka ini adalah perjalanan yang sangat indah. Namun hadirin yang sama-sama mengharap ridha Allah, apabila perjalanan kita menuju nerakanya Allah, maka ini adalah perjalanan yang sangat mengerikan. Mengingati masa yang lalu, mengingati dosa-dosa kita yang telah lalu. Kemudian kita merenung, apakah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa kita yang lalu. Mengingati masa yang akan datang, apabila kita akan diazab oleh Allah, dimurkai Allah karena dosa-dosa kita, maka timbul penyesalan, timbul taubat yang sebenar-benarnya. Mengingati masa yang lalu, mengingati kebaikan-kebaikan yang kita telah buat. Tetapi kalau kita teliti, kebaikan-kebaikan kita ini bercampur dengan keburukan-keburukan pula. Sehingga timbul kekhawatiran, apakah kebaikan kita ini akan diterima oleh Allah? Maka timbul harapan dan takut kepada Allah, memohon kepada Allah supaya kebaikan-kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan keburukan-keburukan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang sama-sama mengharap ridha Allah, di hari Jumat yang mulia ini, mari kita sama-sama perbaiki diri kita, perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak taubat,
dan bersolawat kepada Nabi, dan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon keberkahan di hari Jumat ini. Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa kita sehingga diterima taubat kita, diterima amal-amal baik kita, menghantarkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum.